Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbongkar ya Bapak Ibu, orang ini Muhyiddin ini taubat dan bongkar semua para Habib. Tujuannya apa ya di Indonesia ini? Mohon gimana tanggapan Bapak Ibu tentang orang ini, apakah benar atau enggak? Jadi ini membongkar Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Hanif Alatos ya. Nanti ada Kiai Said Akil Siraj ya, yang mana memberikan jangan mau kita tuh sampai mencium-cium kaki seorang ini ya. Pokoknya nanti disimak Kiai Haji Said Akil Siraj memberikan pencerahan. Oke, kita ke sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari Muhyiddin setelah belasan tahun menjadi Muhyiddin, dan sekarang saya sadar dan bertobat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para Muhyiddin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan Habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang Habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ajaran mereka, itu hakikatnya mereka licik ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirillah dan PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin ya tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca, cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini ya. Saya akhirnya cross check dan melihat kenyataan dan fakta, kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu, ada apa gerangan. Ternyata saya menemukan, kan mereka di framing, di labeli sebagai habaib itu duriah Nabi. Yang saya ketahui, duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu gitu. Begitu sahabat, berarti tutur katanya harus lemah lembut ya. Bagaimana kan tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut ya, krocok-krocok, itu kepada pribumiku seperti itu ya. Yang selanjutnya itu Bahar Smith, ada yang bilang di media sosial Bahar Demit. Nah, apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Gak ada ulama menakut-nakutin, tidak ada ulama intimidasi, tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Yang Maha Kuasa, itu demokrasi yang kita dambakan. Oleh karena itu, mari kita ngambil pelajaran sangat berharga. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol, padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar.
Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi, itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol. Ketika umat Islamnya berpecah belah, mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing yang mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil masing-masing satu sama lain bermusuhan, satu sama lain saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella dari suku Gad. Habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani yang terakhir pimpinan Islam yang mati fi bilatis syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghusl arba'atun, iltiqal khitan wa lam nizilat, terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian, para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis, harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal, muallal, munkar. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf qalqalah. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Ba titik 1, tatik 2, tatik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama.
Nah, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, sebagai pemimpin yang non formal, menerima segala tamu. Semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Yai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja, atau jangan cerai. Enggak, itu kata Kiai, bukan kata saya, bukan kata saya kan. Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar, jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Gak ada. Suatu ketika, ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah itu. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak. Apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatid, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khairi yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Baca ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Aduh ya Allah. Nah. Kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang, di Brondong,
Sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi yang pertama ada tanggapan dari Muhyiddin, yang mana katanya beliau Muhyiddin dan bertaubat ya. Dulunya membela Habib mati-matian seperti itu ya, sekarang bertaubat, dan beliau menyatakan bahwa ya dulu Habib Rizik ya sempat bilang jangan pakai gelar dokter, terus gelar apapun gak usah dipakai ya. Jadi beliau menyebut Habib Rizik dengan Rizik Sihab doang ya, atau Pak Rizik Sihab. Jadi ya beliau ya menyatakan membongkar semua ya tentang terjadi kejadian di lapangan, terutama yang oknum-oknum Habib itu ya, yang ngaku-ngaku seperti itu, yang memeras orang suruh sedekah, terus beliau ya, memeras orang suruh sedekah kepada beliau dengan paksa, yaitu para oknum Habib ya biasanya ya, kayak gitu. Dan tadi juga ada Kiai Haji Said Akil Siraj ya, yang mana beliau mengingatkan juga jangan sampai mencaci orang lain ya. Kita harus menasihatinya dengan cara baik, dengan cara santun ya, jangan sampai dicaci maki atau membuat mental orang lain tuh jatuh ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya intinya Kiai Said Akil Siraj menasihati ya para Habib yang mencaci gitu ya. Oke, kita doakan Kiai Haji Said Akil Siraj sehat selalu ya, dan kita juga berdoa ya untuk para Habib yang benar, yang lurus ya, itu kita doakan semoga panjang umur ya, karena nggak semua Habib itu nggak benar, ada Habib yang benar ya, yang lurus berjuang karena Allah ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.